tiba-tiba mampet dibuka teh aya garpu sendok gitu. Nah masuk ke lewat mana gitu. Kirimin semua pada makan enak. Wah peluang ya. Di seminggu setelah lebaran teh banyak orang depan rumah. Kenapa nggak buka? Asa diteror. Padahal memang nggak buka normal gitu. Kalau si produknya udah kuat, ketika orang makan dan oke nih, dengan sukarela orang itu akan membuat konten. Selamat datang di Studio Jurnal bersama host kesayangan kamu, siapa lagi kalau bukan Hengki Subagjo atau disebut nama Mano. Sekarang saya lagi berada di salah satu creative space atau market yang berawal dari sebuah pasar tradisional di kawasan Bandung dan sekarang menjadi hallway. Dan kehormatan saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang bersama salah satu orang di balik terciptanya hallway ini. Siapa lagi kalau bukan Bob. Halo. Faisal Budiman maksudnya. Asli mah Faisal Budiman. Kenapa jadi Bob? Jadi pas pindah dari SMA ke SMP ke SMA nggak cukur rambut. Kribo. Kribo. Pas pertama kali masuk SMA, sekelasnya tiba-tiba teman sebangku, Jir, juga Bob Marley. Jadi terus sampaikan ke guru-guru semuanya Bob manggilnya. Jadi udah jadi nama itu aja. Kalau pertamanya bikin hallway itu gimana sih ceritanya di balik hallway itu? Hallway teh sebetulnya teh produk tidak sengajanya, ada ketidaksengajaan. Karena pas bikinnya teh dulu berawal dari Bob sama Robby teh punya brand tapi nggak punya toko. Dulu sempat nyari-nyari di kota Bandung teh rada mahal nih. Sempat kepikiran di Goodsell, belum ada uangnya. Akhirnya Robby dapat rekomendasi dari bapaknya sendiri karena dari tahun 90-an udah di Pasar Kosambi, udah buka di dia jang gudang mah gitu kan. Jadi akhirnya teh udahlah, Robby ngambil satu toko, Bob ngambil satu toko buat gudang. Di lantai satu nyatu sama pedagang pasar. Jadi pas dulu teh dari satu toko, akhirnya Robby ngambil 3 toko, di bawah teh Bob 2 toko. Dulu mah awal-awal 2013-an teh ada Cihapitnya udah aktif dulu di pasar teh. Nah kita kepikiran jadi, atau bisa lihat di Pasar Santa dan di Jakarta. Nah kita teh kepikiran kayaknya kita bisa deh bikin area hidup lah di Pasar Kosambi. Apalagi Pasar Kosambi teh ramenya cuman setahun teh 2 kali. Lebaran sama pas masuk sekolah bener. Beli seragam jadi beli oleh-oleh. Nah kepikiran bikin area ekosistem lah gitu ya. Nah dulu teh kepikiran pas naik, kalau mau ke musola pasti lewat area lantai 2 masuk ke masjid. Ini teh area mati di Pasar Kosambi udah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun berarti? 15 tahun, jadi area uka-uka. Umak-umak. Aku kamu. Jadi kepikiran bikin area, jigana ini bisa di sini dulu teh. Jadi pas kebetulan PD Pasar Kosambi ganti PD Pasar lebih muda, kita ngajuin konsep, Pak bisa nggak kita bikin kayak gini gitu kan. Dulu ngasih contohnya kalau nggak Pasar Santa, udah Selatan. Ternyata Pak Septi pada waktu itu meng-ACC, dah gas aja. Nah, jadi kita membangun dulu, nanti baru hitung-hitungannya kalau udah jadi katanya gitu. Jadi dulu kita ngebangun dulu 7 toko nih prototipenya. Oh yang pas area masuk ini sudah itu. Jadi punya Bob 1, ada punya Robby, partner Bob, terus Bob ngajakan berdua, ada Galih sama Pampam jadi foundernya Hallway juga. Kita berempat punya toko satu-satu di 7 toko. Nah pas di 7 toko prototipe jadi, kita ajuin ke pasar. Pas mau lanjut pembangunan kebakaran. Astaga. Ini pembakaran dulu tuh? Kebakaran pas sama kita 7 toko ini atau enggak? Kebakarannya sebenarnya di lantai semi basement, tapi ke atas itu kena dampaknya aja. Jadi barang-barang teh hitam aja semua. Hampir 30% pasti nggak bisa dijual. Dari 7 toko kebakaran, udah gitu ternyata peminatnya lumayan, kita nambahin ke sebelah sana itu jadi 20 toko. Dari 7 jadi 20, nambahin 13 berarti. 13 toko, nah pas di 13 toko itu kita kebantu ada Deki, masuk Motor Nasional, terus ada Pak Oki, masuk Gelora Fantasi, terus ada
Kakang Jurnal Riset. Oh iya. Nah, kita kebantu sama teman-teman itu teh buat menuhin 20 toko. Ternyata efeknya teh gede banget gitu. Akhirnya nambah 50 jadi 70 toko. Lanjut sekarang jadi total ada 140 toko. 140 toko sekarang teh. Itu berarti dulu kalau si gedung ini teh Bandung Heritage atau memang pasar biasa ke swasta gitu atau ke pemerintahan? Oh, ini aset Pemkot. Aset Pemkot dikelola sama Perumda. Heritage mah kayaknya di atas 50 tahun ya. Oh iya. Berarti ini belum berarti? Belum ini teh. Jadi dulu area lantai 3 sama 4 itu katanya dengar-dengar itu dipakai sama Ramayana, cuman kuat 8 bulan. Tahun 90-an itu. Jadi Ramayana cabut, toko-toko di sini juga pada cabut. Akhirnya sisa lantai semi basement pasar basah. Lantai 1 seragam kain dan bahan-bahan baku. Oh, berarti dulu pas kembangun 7 toko itu emang ngeblang banget itu? Ngeblang. Jadi dalamnya teh sampah semua. Berarti modal dari mana pertama? Modal patungan. Patungan berarti? Habis berapa dulu? Tanpa investor dulu. Sebenarnya modal awalnya itu teh cuman 5 juta. Jadi punya duit berapa dari berempat itu teh. 5 juta. Oke, kita bangun dulu. Beli cat, beli tembok, segala rupa teh diangkut sendiri. Karena tukang bangunan teh nggak mau ngambil dari depan. Kalau lihat highlight hallway pertama awal-awal, nah ada kita nggak ngangkutan batako karena duitnya terbatas. Jadi udahlah, yuk bareng-bareng beli troli, ngangkut sendiri gitu sampai sini tuh. Jadi kalau di total mah sebenarnya udah lumayan, cuman si 5 juta itu teh berkembang. Jadi nanti teh ada duit berapa nambahin lagi, ada duit berapa nambahin lagi gitu. Tapi waktu bangun ini ada urusan lain selain ke Pemda nggak? Atau kayak ke jagoan setempat kah atau gitu-gitu? Banyak. Itu gimana nggak? Ada premixnya di sini ada, terus ada LSM mungkin, ada juga. Jadi kalau dulu emang agak susah karena kita nggak tahu area ya. Tapi kebetulan karena bapaknya Robi dari tahun 90 di sini, jadi secara area udah tahu. Akhirnya si teman-teman itu teh kita ketika minta duit biasanya sok sambil mabok ya. Ayah dah gitu. Itu teh sering pisan gitu. Jadi akhirnya nggak kita dikasih duit. Jadi daripada dulu teh kepikiran daripada lamun peribahasa mah daripada dibere beasna mending dibere paculna. Oh iya. Jadi dulu teh kita kasih kerjaan Kita butuh rolling door 10 biji budget segini. Dia cariin dapat 10 biji kita lebihin. Nah rata-rata mau karena harga rolling door bekas di pasarnya banyak, jadi mereka misalkan beli berapa, dapat untung dari kita berapa, nambahin berapa, akhirnya jadinya kerjasama terus aja sampai sekarang. Gitu ya, jadi berkompromi teh bukan hanya ngasih duit, terus lepas itunya daya kaitan aja yang namanya aman juga. Ya. Terakhir area yang baru dibangun tahun lalu ngepelurnya sama mereka. Tapi untuk si pemilihan si tenannya sendiri gimana sih? Ada kurasi kah atau bebas gitu? Tenan kalau awal-awal mah karena pengen penuh jadi dibebasin. Yang penting kita tahu brandnya apa gitu. Tapi kalau sekarang teh bener-bener dikurasi biar soalnya kasihannya sama teman-teman brand baru yang sebetulnya belum kuat jualan offline ya, jadinya setahun sewa tumbang, akhirnya kita nyari brand-brand yang memang dikerjakan benar gitu. Jadi kalau mau masuk hallway itu ada beberapa tahap kurasi, kayak masukin proposalnya teh company profile brand, terus konsep toko, terus planning si brandnya seperti apa gitu, biar kita teh tahu oh ternyata bener gitu ini mah. Sekarang teh agak ketat lah. Gitu. Berarti sekarang udah ada berapa tenan total? Sekarang teh lagi pergantian tahun, ada beberapa yang cabut, ada beberapa yang baru. Kalau ditotalin ada sekitar 80-an brand lah. 80-an brand, termasuk yang food court juga? Ya, F&B, ada fashion, aksesoris, jasa juga ada. Oh jasa ada? Ada kan? Barbershop. Oh, barbershop ada. Laundry sepatu. Iya. Ini juga ada nail art. Oh, nail art ya benar-benar. Sulam alis ada. Dari sebanyak itu susah nggak sih nge-manage? Lumayan. Dulu awal-awal mah dikerjain benar-benar 4 orang. Sekarang teh udah ada tim sekitar 20 orang. Waktu 4 orang itu ngerjain berapa tenan dulu? 70. Gimana caranya itu? Bob sebagai finance, terus ada Robi bagian operasional sama tenan, Galih yang megang konten dan
media dan lain-lain. Satu lagi Pam-Pam yang megang program event dan lain-lain. Jadi udah kebagi itu dulu berempat gitu. Nah sekarang udah ada finance, ada tenant relation, jadi nambahin jadi sedikit-sedikit kerjaan teh bebannya udah dipindah-pindahin gitu. Berarti ada susah dan senangnya nggak sih bikin apa sih namanya taman gerau begini tuh? Ada pisan. Susahnya teh banyak pisan kayak maintenance gedung, salah satunya teh kayak karena ini gedung lama, akhirnya banyak kendalanya teh dari kebocoran. Kita gedung 6 lantai tapi lantai 2 bocor gitu, aneh. Terus karena area F&B nggak punya jalur air, bikin jalur air baru, itu teh sering tiba-tiba mampet, dibuka teh aya garpu, sendok gitu. Nah, masuk ke lewat mana gitu. Jadi maintenance yang tidak terduga teh banyak pisan. Jadi tapi kalau senangnya apa? Senangnya akhirnya bisa berkumpul. Jadi kalau kata Pak Gebeg mah atau ada beberapa pada dan ketu bilang kalau akhirnya si Always teh nyatuin apa ya semua pelaku industri kreatif. Jadi nanti nggak ada gap antara senior sama junior gitu. Jadi ketika pada dan ketu nongkrong teh orang yang baru bikin usaha teh bisa ngobrol bareng gitu. Jadi nggak ada gap gitu akhirnya teh. Jadi titik kumpulnya pelaku industri kreatif. Kenapa namanya teh Hallway? Kenapa namanya Hallway? Jalan gang gitu kan? Hallway gang. Jadi pas pertama kali bikin 7 toko, dulu teh area atas memang gelap banget, area pintu masuk teh nggak ada lampu sama sekali, dan terangnya tuh cuman ada di ujung di jendela toko yang sekarang nggak dipakai buat toko, buat sirkulasi. Jadi dulu teh kepikiran kayak lorong we gitu, gelap, dan di ujungnya teh ada cerah gitu. Jadi sama kayak logo si Always itu, jadi kayak masuk lorong. Oh iya. Gitu. Tapi temannya gigirnya. Waktu pertama bikin gangguan mistis itu banyak sih, karena kan penonton Indonesia itu suka banget misfit ya, horror bisnis. Banyak berarti? Banyak. Ngakalinnya gimana berarti? Atau antep weh gitu? Biarin aja. Setelah bikin Hallway, kita teh dulu pernah ikutan, Bob pernah ikutan kayak ada seminar talk show arsiteknya dulu teh, pas acara BDB, terus nanyain, kan rumah lama itu sering ada gangguan itunya. Ternyata mereka juga punya orang bisa nanti, orang pintar nanti. Oh ternyata bener, berarti yang kita lakukan di sini teh sama gitu. Kita teh ada orang yang memang khusus buat itu, karena yang nggak kelihatannya juga harus minta izin, karena dulu teh sering kejadian lagi malu mata ke palu. Jadi nah pas gini teh tiba-tiba nasi palu teh kesini gitu, tek berdarah, lagi nyelep, kaslep, ada. Itu sebelum izin? Belum izin. Akhirnya jadi dulu tuh asal bangun-bangun we dulu. Kejadian teh banyak, terus bilang, oh itu aya raja na cenah lantai 2, cenah kudu bebeja heula. Akhirnya nggak mau dikeluarin, nggak mau dipindahin, pengennya mah digeser aja. Ya akhirnya kita minta izin buat digeserin ke lantai 3. Digeserin tuh si itunya? Oh. Ada beberapa yang apa? Korban-korban di rel cenah kadarieu. Menetap di sini. Konon ya. Katanya. Ya. Ini terakhir konten horor mah Jurnal Risa. Pernah sini. Sebelum jadi ini tapi kan? Sebelum jadi ini. Ya. Tadi udah ngobrolin tentang Hallway yang menjadi salah satu titik temu dari para pelaku industri musik, industri kreatif di Bandung, dan mungkin bakal menjadi blueprint ya buat tempat-tempat lain untuk dicontek kali ya. Dan sekarang juga Bob berbisnis sebagai salah satu pebisnis di usaha kuliner ya. Di Badami itu gimana pertamanya bikin Badami? Badami sebenarnya produk tidak sengaja sebetulnya. Jadi Badami tercipta pas kebetulan saya sama istri lagi isoman. Lagi isoman terus udah bosen makan GoFood. Bosen pengen bikin atau masak tapi nggak tahu masak apa. Akhirnya istri teh, udah bikin bakmi aja. Aku punya bumbu katanya. Beli bahan-bahan semuanya via GoFood. Dibikin, pas bumbunya jadi dan mie-nya dimasukin, enak. Terus si mie tapi sama bumbunya yang istri teh nggak ngeblend. Tapi segitu teh udah enak gitu. Udah nyobain bahan mie yang lain, datang lagi, nyobain lagi, enak juga sih tapi masih belum pas gitu sama bumbunya teh. Pas gitu kata istri, ini mah harus sama mie-nya tante katanya. Karena tantenya tukang bikin mie, emang supplier tapi di Jakarta. Akhirnya nelpon tante, bisa kirimin mie nggak?
nggak usah banyak-banyak, sedikit pengen bikin mie, dikirimin sama tante. Pas dicobain pas ngeblend si mie yang dibikin sama tantenya sama bumbunya teh. Nah setelah itu dicobain karena buat makanan sendiri jadi diupload di story Instagram. Pas lagi di story terus teman-teman pada nanyain beli di mana, beli di mana. Ah beli di mana? Enggak, ini mah bikin sendiri. Mau udah nyobain weh. Udah nyobain bikin lah rada banyak dulu teh. Berapa puluh biji gitu terus dikirimin weh, di Gojek gue semuanya. Udah lagi isoman kan. Kirimin semua. Pada makan enak. Wah, peluang ya. Cuan nih. Cuan. Dan sebetulnya emang nggak bisa dari dulu pernah jualan F&B teh gagal terus gitu karena cepet basinya F&B mah rada susah. Nah pas yang mini teh wah ini cuan kayaknya. Udah gitu bikin PO aja dulu, bikin PO pertama lancar, PO kedua lancar, enak ternyata jualan F&B. Udah beli meja satu buat teman-teman. Dulu ada yang paling sering banget dari awal teh Rembo. Iya, cuma 3 rumah ya. Nah, sering bisa dulu teh jadi dulu mah anak-anak teh bilangnya teh iya nanti jadi paguyuban NFT. Oh iya, NFT. Zaman Covid NFT lagi naik. Nah nongkrongnya teh meetingnya teh di rumah. Jadi emang si bakmi teh buat teman-teman we dulu mah nggak kepikiran buat umum gitu, tapi ternyata teman-teman story yang umum pada nanyain, datanglah dari Februari ke Lebaran mah memang umumnya sedikit, teman-teman lebih banyak. Ternyata pas umumnya dari temennya temen teh bikin story, bikin TikTok, akhirnya viral di setelah Lebaran. Akhirnya tiba-tiba di seminggu setelah Lebaran teh banyak orang depan rumah. Kenapa nggak buka? Asa diteror. Padahal memang nggak buka normal gitu. Jadi serem akhirnya si sistem reservasi itu teh keluar setelah ternyata banyak tiba-tiba nge-follow, tiba-tiba gimana ordernya. Akhirnya dibikin sistem reservasi aja akhirnya sampai sekarang kan. Tapi semakin kesini si follower Badam itu emang barbar pisan. Barbar terus kita mah kadang henteu jualannya, ngontenkeun makanan batur di tempat jualan makanan. Disangka makanan. Henteu jadi ini enak loh, bareli kan dari itu. Ini enak loh, anjir bener followernya teh fanatik pisan gitu. Jadi pas jadi enak pisan gitu kita teh lamun punya produk naon teh kayak kemarin pas anniversary teh buat umum cuman sedikit teh, wah barbar dicarek. Nah, tapi itu kan pernah dimarahin juga itu kenapa bukanya teh kalau misalnya reservasi teh kan biasanya ada seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Ini mah kan sesukanya, itu teh kenapa sesukanya? Karena capek. Dia udah ada pegawai kan? Pegawai mah cuma ada di yang brand baru, yang second brand. Kalau di Badami mah benar-benar berdua. Kecuali pas kemarin anniversary. Jadi toko yang itu ditutup dulu, bantuin yang di Badami. Jadi benar-benar berdua, si istri nggak mau ada, pengen benar-benar signatur dikerjain berdua aja gitu si Badam itu. Jadi makanya kalau misalkan enakeun nih badan bisa buka, ayo siap buka. Oh, jadi based on itu ya. Badami. Ketika pengen buka. Tentu. Iya. Itu kenapa namanya Badami dari situ? Dari dulu awalnya bikin Instagram teh mendadak bakmi. Oh, mendadak bakmi. Jadi pas kayaknya harus ada satu nama biar orang teh ingat gitu. Jadi akhirnya bisa disingkat mendadak bakmi teh jadi Badami. Tapi pada akhirnya memang sebelum buka teh kita kudu ngobrol dulu. Udah misalkan buka nggak? Oke, udah siap buka. Karena benar-benar sendiri berdua dikerjainnya. Di sela kesibukan ini kan yang gimana dengan brand lainnya kayak Beat Bob atau kayak bandnya Little Loot itu? Jadi gimana terbengkalai nggak atau ada triknya? Kalau si Werebob si brand topi teh. Jadi memang udah operasional tokonya udah diserahin ke Ade yang jaga toko. Nah sekarang di Bob teh fokusnya ke konten sama online aja. Jadi kalau operasional toko udah ditinggalin enak gitu. Jadi kalau konten dan online mah udah bisa remote kan, bisa di mana aja. Kalau si Little Loot karena semuanya sibuk, jadi ngumpulnya jarang. Terus kepikiran bikin bakmi lagi si Upami itu gimana pertanyaannya, Pak? Si Upami itu karena permintaan Badami banyak banget. Terus sempat ada yang nanya juga kayak, ayo buka Badami di tempat saya misalkan, atau Badami buka dong, saya bayarin misalkan atau apa. Nah, istri teh nggak mau membuka si Badami ke siapapun sebetulnya karena biar signatur punya kita berdua aja. Ketika orang ditawarin, ini tuh kita punya second brand Upami misalkan, terus
kayak ada ketakutan laku mual gitu misalnya karena menunya memang beda. Si badami sama upami. Nah akhirnya si upami itu bentuk kegelisahan kita juga bahwa produk yang lain juga kalau misalkan digarapnya serius mah ada enak gitu, akhirnya kita bikin si upami itu. Tapi kalau disuruh milih nih antara Hallway, Werbob, Telut, Badami, Upami, diurutin yang mana dulu yang pertama? Kalau sekarang ya bingung. Sebenarnya dikerjainnya semuanya bareng sih. Jadi pas ketika ada luang waktu di Hallway, jadi dalam 1 minggu itu dikerjain semuanya. Kecuali Little Loot karena memang santai, semuanya mengerjakannya dengan santai. Kayak kemarin untungnya recording udah selesai. Jadi sekarang kita ngegarap single per single gitu. Jadi udah Little Loot mah udah aman, tinggal kumpul siap kumpul gitu. Jadi kalau Hallway sama perbakmian itu juga yang belum bisa ditinggalin mah. Bakmi sama Hallway kayaknya rada bareng gitu. Dipikirin lah dua-duanya. Tapi si Upami sama bakmi itu bedanya di menunya doang berarti. Tapi tetap bikinan Pak Bob sama istri berarti. Menunya, bumbunya sama. Karena istri teh bakmi bangetnya. Jadi bakmi di Jakarta mah udah diputeran sama dia. Bakmi yang tersiak kali. Nah, jadi kalau dia mah disuruh pilih nasi sama bakmi. Jadi bakmi itu kayak makanan utama. Tapi salah satu cara bisnis si Upami sama bakmi teh terpengaruh dengan kata viral menurut ya? Ya, bisa. Itu kan gimana menurut Bob? Gimana sih caranya bisa menjadi so-called viral itu gitu? Metodenya, ada nggak metodenya nggak sih? Kalau metode secara keilmuannya emang nggak tahu ya, tapi yang Bob pelajari dari produk si Badami ternyata kekuatan si produknya itu sendiri sih. Kalau si produknya udah kuat, ketika orang makan dan oke nih, dengan sukarela orang itu akan membuat konten. Jadi selama ini si Badami kita nggak pernah ngundang seleb TikTok, selebgram, siapapun gitu maksudnya. Jadi kayak kita mah ngundangnya teman-teman, bener-bener pure teman-teman. Kayak kemarin reservasi anniversary misalkan, kita membuka slot reservasi buat teman-teman lebih banyak daripada buat umum. Karena memang teman-teman mah lebih, si Badami itu terbentuk sama teman-teman gitu. Jadi kita utamain teman-teman dulu sebelum ke umum. Jadi ngomongin tentang TikTok tadi kan si Pak Bob juga beberapa kali FYP lah ya. Nah itu ada nggak sih kayak misalnya dari kompetitor kah yang minta di review gitu-gitu tuh sekali diterima nggak? Ada sih. Diterima nggak? Diterima. Itu review honest nggak? Sih. Hah? Review honest berarti? Review ya. Review jujur berarti? Review jujur. Dibayar tadi? Kalau Bob nge-review makanan nggak pernah bilang enak atau tidak enak sih. Karena kalau rasa mah balik lagi ke selera. Jadi kalau misalkan nggak cocok bukan berarti nggak enak, tapi memang bukan lidahnya bukan ke situ gitu berarti. Jadi kalau nge-review makanan mah ya ini di sini ada tempat makan udah gitu ya gitu. Misalnya nggak spesifik ini enak banget loh, ingin meninggoy gitu kan. Misalnya udah ini ada tempat makan, posisinya di sini kayak lebih ke ngasih tahu kelebihannya lah daripada ini tuh nggak enak. Maksudnya tuh udah dah itu mah selera gitu. Kemarin juga pernah konten bakmi yang lumayan rada gede di Bandung, nah diambil sih. Cuan lah ya. Cuan. Tapi ngomongin tentang bisnis, kalau Bob disuruh milih, mendingan bisnis yang berbasiskan passion atau yang bisnis berbasiskan si cuan banget? Kalau sekarang yang dikerjain mah passion sih. Tapi kalau disuruh milih, kalau milih mah cuan nih. Gimana? Tapi lamun cuan juga nggak passion mah jadi nggak nikmatnya. Iya sih. Ini mah karena resep, karena nikmat ngerjainnya jadinya enak aja gitu. Kayak si Upami teh kan di dalam 1 minggu teh ada 3 hari yang kerja libur. Nah di hari itu teh Bob yang bikin preparan semua topping dan lain-lain itu teh di pagi sekitar jam 6:30 pagi. Dan ketika menikmati preparan teh nggak capek. Yes, yes. Semuanya topping dikerjain itu sendiri, enak.
Kalau nggak happy mah mau kerja sejam juga ngedumel. Bete. Ya. Ada tip bisnis nggak bagi rekan jurnal yang pengen memulai bisnisnya? Mental nggak laku berarti. Itunya harus dikuatin sih. Kalau dari karena dulu ternyata pas awal-awal usaha teh mental nggak laku itu teh nempel di semua orang. Jadi ketika mau bisnis teh laku nggak ya? Maksudnya teh itu teh rata-rata kalau mikirnya ke situ udah mau jalan bisnisnya. Jadi kalau misalkan mental nggak lakunya udah nempel mah udah pengen bisnis gitu jalan, laku nggak laku mah ya nanti hasilnya keluar setelah berjalan. Gitu. Kalau konsep gitu-gitu harus dipikirin nggak? Konsep, apakah searching, research dulu konsep yang bagus seperti apa, mode marketingnya didalamin banget gitu. Konsep sebetulnya semua bisnis teh akan menemukan konsep atau mode bisnisnya masing-masing. Jadi kalau yang Bob pelajari mah berjalan, konsepnya berjalan sambil jalan. Kalau metode marketing itu ada nggak sih? Metode marketing ada harusnya. Tapi secara keilmuannya mungkin karena Bob bukan basic bisnisnya, basic seni karawitan, jadi nyambung. Biasa main gamelan, ya tiba-tiba bisnis gitu. Jadi mode bisnisnya mah memang harus dipikirin dari awal, kayak minimal sebelum usaha teh apa yang harus dikumpulkan, kayak misalkan modal teh harus bisnisnya apa, konsepnya seperti apa, kekuatan si makanannya kayak gimana, terus marketnya siapa. Itu mah harus sudah dari awal memang, tapi nanti si teknis dan hasilnya akan keluar setelah berjalan gitu. Organik jadi. Organik. Next agenda dari seorang Bob bakalan bikin apa nih? Apakah bikin bakmi lagi kah? Ngegedein hallway? Next agenda, insya Allah tahun depan lah ada sesuatu yang baru dari The Hallway. The Hallway berarti? Digedein berarti? Bisa digedein, bisa ada sesuatu yang baru. Tapi kenapa si Mbak Dami nggak buka di sini? Atau Upami? Dulu kepikiran pengen buka di Hallway, tapi Bob pikir teh kalau buka di Hallway sama buka sendiri beda tantangannya. Kalau buka di Hallway, makanan itu jadi pilihan. Kalau buka di luar, makanan itu jadi tujuan. Ya, benar. Jadi kalau misalkan Hallway makan naonnya, orang tuh nggak tahu mau makan apa. Tapi kalau misalkan buka bakmi di pinggir jalan, orang ke situ pengen makan itu, udah ke situ. Benar. Itu dia tips dari Bob ya. Terima kasih Pak Bob telah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukannya memanage Hallway space sebesar ini. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya @jurnal, selalu di subscribe YouTube channelnya, dan juga di like, di komen, di share. Dan yang paling penting adalah kunjungi www.jurnal.com untuk melihat informasi tentang sekitaran dunia kreatif, dunia mistis dan gaib. Terima kasih, sampai jumpa di studio jurnal berikutnya. Dah. Video ini disponsori oleh Arena Experience.